Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi nih masih dalam ibadah online, di mana pandemi ini makin merajalela. Saat ini masih kita ada dalam ibadah online dengan GBI Jemaat God's Zone, yang dulu kita ada beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai. Saudara, mari kita lihat untuk tanggal 18 Juli 2021 ini jam 9 ibadah online dengan GBI God's Zone ini, saya ingin menyampaikan seri Kerajaan Allah yang ke-30. Saya sudah membuat 30 seri Kerajaan Allah, dan dengan subjudulnya untuk hari ini masih tetap otoritas iman orang percaya agar bisa termanifestasi di dalam kehidupan kita. Otoritas iman orang percaya bagian kedua. Ini otoritas iman percaya ini saya akan bagikan supaya betul-betul kita yang sudah dikaruniai iman percaya daripada Dia, daripada Allah kita, daripada Tuhan kita, dan bisa termanifestasi di dalam alam fisik kita, di dalam kehidupan jasmani kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami dapat beribadah kembali dalam ibadah online bersama dengan jemaat-jemaat kami dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat God's Zone di Bumi Serpong Damai. Terima kasih Engkau biar senantiasa menyertai kami, memberkati kami, menguatkan kami, dan memerisai kami dengan perisai Engkau, untuk kami dalam masa pandemi ini dapat melewatinya sampai kepada nanti akhir daripada tahun 2021 ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menuntun kami semuanya untuk keluar daripada pandemi ini, untuk dapat menghindar daripada segala macam serangan daripada kuasa kegelapan iblis setan dengan sakit penyakit. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, berbicaralah kepada kami supaya iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan kasih karunia Engkau benar-benar dapat termanifestasi di dalam kehidupan jasmani kami, di dalam kehidupan saat-saat ini di mana kami sangat memerlukan Tuhan, kelepasan, penghiburan Tuhan, penyertaan Engkau, berkat-berkat Engkau kepada kami Tuhan, supaya kami tidak terjatuh Tuhan. Dan biarlah supaya kami senantiasa terus memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita, untuk kita mempunyai otoritas yang telah diberikan oleh Bapa Allah kita kepada kita. Kita baca dulu Yakobus 4 ayat 6 sampai 7 dulu. Ya saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, lebih besar daripada segala-galanya. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada segala-galanya. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan setelah tunduk, setelah kita tidak congkak, setelah kita tidak sombong, setelah kita tunduk kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Karena apa saudara? Kita bisa melawan iblis dan si iblis dikalahkan oleh kita. Karena pada waktu kita mendekat kepada Allah, pada waktu kita ada di dalam hadirat Allah, pada waktu kita ada bersama-sama dengan Allah, maka kuasa itu telah saudara dan saya punyai. Amin. Ini yang banyak diselewengkan oleh iblis supaya saudara dan saya tidak mengetahui, tidak merasakan bahwa kita mempunyai kuasa dari Allah yang maha tinggi yang telah dianugerahkan kepada kita dengan kasih karunia-Nya Dia kepada kita. Iman pun Dia memberikan kepada kita berdasarkan kasih karunia Dia kepada kita. Jadi iman pun diberikan kepada kita, kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu dikaruniakan. Nah saudara, bagaimana
supaya iman supranatural yang telah Allah berikan kepada kita, Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada kita. Saya mau katakan karuniakan, setiap saat saya mau katakan karuniakan, karena itu adalah satu grace daripada hadiah daripada Allah, sesuatu yang benar-benar diberikan kepada kita tanpa kita harus berjuang mendapatkannya. Diberikan sedemikian rupa sehingga kalau dikatakan di dalam peperangan kita lebih dari pemenang, saudara, ya, dianugerahkan kepada kita. Nah, supaya terjadi benar-benar termanifestasi di alam fisik, di alam jasmani kita, saudara. Kita belajar dari satu orang yang pada saat itu disuruh oleh Tuhan untuk dapat melepaskan bangsa Israel dari cengkraman, orang yang menekan, menjajah, dan memperbudak bangsa Israel. Kita baca dari Hakim-Hakim. Pada waktu zaman Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 14, kita belajar dari Gideon. Supaya benar-benar apa yang Tuhan telah berikan kepada kita itu termanifestasi di dalam hidup kita. Saya bacakan dengan cepat, saya bacakan karena banyak. Hakim-Hakim 6, 11 sampai dengan 14. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Ini bapaknya Gideon. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai Israel, menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" kata Tuhan. Saudara, kita akan belajar di dalam firman ini bagaimana Gideon tidak bergantung kepada diri sendiri. Setelah dia diberikan instruksi dan diberikan kuasa atas kasih karunia Allah Tuhan kepada dia, untuk dia dapat melepaskan bangsa Israel daripada tekanan orang Midian. Gideon ini secara pribadi telah mendengar tentang permulaan bangsa Israel yang ajaib. Tetapi keajaiban bangsa Israel pada waktu dikeluarkan dari Mesir, berjalan di padang gurun dan mendapatkan tanah perjanjian itu, setelah itu zaman Hakim-Hakim, sudah tidak ada, sudah sirna, dia bilang, sudah tidak ada. Bangsa Israel bahkan menjalani kehidupan di bawah standar dari manusia, dari kehidupan manusia, ditekan. Setiap dia ada makanan, dirampok oleh orang Midian, diambil orang Midian. Sampai Gideon sendiri, waktu mengirik gandum, dia harus bersembunyi di tempat pemerasan anggur, supaya tidak kelihatan bahwa dia mengirik gandum. Kalau dia kelihatan mengirik gandum, maka hasil irikannya itu akan diambil oleh mereka. Di bawah standar. Nah, Gideon ini menolak menyerah kepada musuh-musuh ini yang sedang memaksa bangsa Israel untuk hidup di bawah standar. Dia menolak menyerah untuk hidup terus seperti itu. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia mengirik gandum. Ya, dia tidak takut. Di dalam hatinya Gideon telah hidup di bawah penindasan musuh. Ia benar-benar menginginkan yang terbaik dari Allah. Jadi karena malaikat Tuhan mengetahui keinginan Gideon ini, meresponi, katanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan Allah akan menyertaimu
Dengan kata lain, pada dasarnya malaikat ini menghargainya karena menginginkan lebih dari yang diberikan kehidupan kepada Gideon ini untuk berubah. Saudara, saya ingin bagikan kepada saudara satu hikmat yang daripada Tuhan. Pada waktu zaman perjanjian lama, ya, kuasa itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi alatnya. Tetapi diberikan dalam tidak diberikan secara full. Secara full itu terus menerus dia mempunyai kuasa itu, tidak. Jadi hanya diberikan untuk dapat melepaskan bangsa Israel. Kuasa itu baru diberikan kepada dia. Tetapi pada saat sekarang di zaman perjanjian baru, semua kuasa itu pada waktu saudara dan saya lahir baru, menerima roh Allah di dalam roh kita, dan roh kita diperbaharui oleh roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam kita, maka semua kuasa yang telah Yesus lakukan pada waktu dia ada di dalam bumi ini, 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, dia memperlihatkan semua kuasanya itu kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, dan kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tolong simak. Kuasa itu telah diberikan oleh dia. Kuasa itu telah ada pada saudara dan saya, karena kita mempunyai roh yang baru daripada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita menjadi baitnya Allah. Kita menjadi tempat kediaman roh Allah di dalam kita. Kalau ada roh Allah di dalam kita, maka seluruh keadaan Allah di dalam kita itu adalah kita pun dapat mempergunakannya. Jadi apa yang dimiliki oleh Allah menjadi milik kita. Makanya anak yang sulung itu adalah sebenarnya anak yang hilang dari perumpamaan anak yang sulung. Karena apa? Karena dia walaupun dia ada di rumah bapaknya, tetapi dia tidak mengetahui bahwa yang kepunyaan bapaknya adalah kepunyaan dia. Tetapi dia harus mengelola dengan baik. Apa kepunyaan bapak? Dikelola oleh dia dengan baik. Dia bukan memiliki, tetapi mengelola dengan baik. Saudara dan saya harus mengelola kuasa itu dengan baik, berdasarkan tuntunan Tuhan, berdasarkan tuntunan roh itu, berdasarkan firman itu, maka semuanya akan termanifestasi di alam fisik, di alam jasmani kita. Semua janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan kita percayai dengan iman percaya kita, walaupun kita belum melihatnya, maka pada saatnya, saat kita menjalani iman itu di dalam hidup kita, iman yang supernatural itu, maka itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Iman supernatural itu apa? Saya balik lagi sebentar. Iman supernatural itu adalah iman di mana kita mempercayai bahwa kita diselamatkan. Mana kelihatan nggak? Nggak ada, nggak kelihatan. Kita nggak terbukti sekarang diselamatkan oleh Dia. Karena kita masih hidup di dalam dunia dan kita tidak bisa melihat keselamatan itu. Diampuni dosanya, itu supranatural. Mana dosa apa yang diampuni? Nggak ada, nggak kelihatan. Iman yang kelihatan adalah kita duduk di bangku. Kita pasti ini bangku ini kuat, kita dudukin, tek. Ya, kita lihat dulu kakinya rusak nggak, 4 nggak, atau cuma 3, atau cuma 2. Aduh bahaya nih kalau 3, kalau 2. Kita bisa duduknya di bangku ini. Nah itu yang bisa dilihat. Tetapi seperti keselamatan, pengampunan dosa,
Dengan bilur-bilurnya Tuhan telah menanggung semua sakit penyakit saudara dan saya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan bilur-bilurnya. Itu kelihatan pada waktu Tuhan Yesus disiksa. Badannya semuanya luka-luka dari atas sampai ke bawah. Sehingga Tuhan Yesus itu kalau mau digambarkan lebih daripada film The Passion. Itu lebih daripada itu. Hancur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hancur semua. Untuk apa? Untuk menanggung sakit penyakit saudara dan saya. Nah, kuasa itu telah Tuhan berikan. Setelah itu Tuhan masuk ke kubur, mati 3 hari, mengalahkan maut, dikalahkan maut oleh dia. Setelah dia kalahkan maut, dia mempergunakan tubuh kemuliaannya sehingga tidak dibatasi oleh ruang. Pada waktu murid-muridnya ada di dalam ruangan, dia bisa masuk ke dalam ruangan. Tidak dibatasi oleh ruangan, dia bisa masuk. Bisa masuk ke ruangan dengan tubuh kemuliaannya. Setelah itu dia naik ke surga. Naik ke surga itu dia memberikan pengumuman kepada kita atau memberikan pengetahuan kepada kita bahwa saudara dan saya sudah dikoneksikan kembali dengan surga. Sehingga Tuhan Yesus berani berkata, aku akan pulang ke rumah Bapa, dan di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan menyediakan tempat untuk engkau nanti pulang ke rumah Bapa. Mengoneksikan kembali. Tuhan Yesus kenapa suruh dilihat oleh murid-muridnya, disaksikan oleh murid-muridnya, terbang di awan-awan, terus hilang, hilang, dan dia masuk ke surga. Untuk dia memberitahu kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya sudah dikoneksikan kembali dengan surga. Tetapi yang paling hebat, saudara, sehingga saudara dan saya mempunyai kuasa itu semuanya yang telah Yesus lakukan, adalah apalah? Adalah apa? Roh Kudus diturunkan kepada saudara dan saya. Di zaman perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap sesaat kepada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang yang bisa melihat, bisa memberikan tuntunan kepada raja untuk berperang, menang apa enggak, kalah apa enggak, bagaimana ngatur pasukannya. Itu semua kepada nabi-nabi yang sesaat, atau kepada raja juga sesaat, seperti kepada Raja Daud. Itu hanya sesaat. Tetapi yang paling dahsyat, Tuhan memberikan di zaman perjanjian baru ini, bahwa saudara dan saya mempunyai roh Allah di dalam kita. Itu yang mengakibatkan kita mempunyai kuasa. Gideon disuruh oleh malaikat Tuhan, sekarang pergilah kamu, pergilah dengan kekuatanmu, dan Allah akan menyertaimu. Pergilah dengan kekuatan saudara dan saya, maka Tuhan akan menyertai saudara. Tetapi dalam ayat yang pertama kita baca, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Apa artinya tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah, kita tidak sombong, kita tidak congkak, kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, kita tidak mempergunakan kuasa kita sendiri. Ya. Nah, apa kuncinya Gideon bisa dipakai? Gideon mempunyai keinginan, aku sekarang tidak mau begini lagi sebenarnya malaikat Tuhan. Aku tidak mau begini lagi, aku mau berubah. Aku mau tidak lagi hidup di bawah standar. Aku tidak mau. Aku mau sekarang bangun, berdiri, berjuang, mempunyai kuasa untuk aku dapat mengalahkan orang yang menekan aku. Sekarang saudara yang ada dalam kesakitan karena COVID, saudara berkata, aku sekarang mau berjuang. Aku sekarang mau berjuang mengalahkan virus ini. Aku mau berjuang dengan kekuatan daripada Allah yang maha tinggi. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus yang telah menanggung sakit penyakit. Aku mau berjuang untuk mengusir apa yang telah iblis tempelkan kepada tubuh kami. Amin. Kita mempunyai spirit itu. Kita harus mempunyai semangat itu. Istri saya kalau lihat saya diam-diam gitu, padahal saya mungkin lagi merenungkan firman atau apa, selalu istri saya bilang, semangat Pi, semangat Pi. Kata istri saya bilang, iya benar juga, semangat kayak Gideon.
Ya, ayo semangat. Wah, banyak sekali tekanan-tekanan, saudara. Nanti satu saat saya akan bersaksi kepada saudara. Mungkin saudara hidup sekarang seperti biasa-biasa saja. 6 hari saudara lewatin. Jangan, saudara. Tuhan itu menciptakan. Dia mempunyai rencana kepada saudara untuk saudara menjadi yang terbaik. Jadi kita mesti mengeksplor jiwa kita, pikiran kita, keinginan, kemauan kita di dalam hati kita yang terdalam untuk kita merasakan, mengetahui. Kita betul-betul harus mengetahui bahwa kuasa itu ada pada kita. Kuasa yang dahsyat. Seperti kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara kematian, itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Oh, oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita. Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita lahir baru. Jadi, karena itu punya kuasa, Allah menciptakan Anda untuk sesuatu yang istimewa. Seperti pabrik mobil Mitsubishi. Orangnya yang menciptakan mobil itu mau mobil itu benar-benar istimewa. Benar-benar kuat. Benar-benar irit bahan bakarnya. Benar-benar kenceng larinya. Benar-benar aman dipakainya. Benar-benar remnya pakem. Benar-benar segalanya bagus. Joknya enak didudukin. Semua sesuai. Setirnya enak, ringan, segala macam. Tetapi tidak melayang. Dan semuanya ingin. Begitu pula Tuhan. Kita harus hidup. Jangan kita hidup secara normal begini aja. Tidak. Ia menciptakan orang-orang untuk menjadi unik. Dan menyelesaikan berbagai tujuan yang berbeda. Tidak setiap orang akan melakukan apa yang mesti saya lakukan. Dan saya pun tidak melakukan apa yang orang lain harus lakukan. Allah menciptakan Anda dan saya istimewa. Dan kehidupan Anda diperhitungkan. Anda seharusnya bersemangat untuk hidup Anda. Dan mengetahui bahwa Anda sedang menggenapi panggilan untuk tujuan hidup dari Allah. Namun orang-orang seringnya puas dengan keadaannya sampai sebegitu saja. Saudara, mari kita lihat bagaimana supaya yang kedua, kita harus punya spirit. Kita harus mempunyai, aku tidak mau hidup lagi seperti begini. Aku akan bersemangat, aku akan mempergunakan kuasa itu. Saya setiap berdoa sekarang saya begitu. Kuasa daripada Allah yang maha tinggi aku pergunakan. Iblis setan tidak bisa engkau menghalang-halangi semua berkat yang sudah disediakan oleh Allah Bapa kepada kita. Itu engkau hambat. Dalam nama Yesus, lepaskan iblis setan, lepaskan. Ya. Yakobus 4 ayat 6 yang 7 lagi. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada segala-galanya. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi menasihati orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi maka iblis akan lari. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Iblis itu datang itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang kepada kita, saudara dan saya, ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup bahkan di dalam kelimpahan, yaitu adalah kerajaan surga. Kenapa saya membawakan saya di kerajaan surga senantiasa? Karena supaya saya dan saudara harus hidup di dalam kerajaan Allah. Nah Pak, saya masih hidup di dunia. Iya, benar masih hidup di dunia. Tetapi saudara dan saya harus hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Di dalam hukum kerajaan Allah, di dalam peraturan kerajaan Allah, di dalam ketetapan kerajaan Allah, di dalam ketentuan kerajaan Allah,
di dalam firman-firman kerajaan Allah. Itu kita harus hidup di sana. Kerendahan hati. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati, yang tunduk kepadanya dan melawan iblis, maka iblis akan lari. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Kerendahan hati adalah menundukkan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan kita mengikuti firman-firman-Nya. Amin. Mengikuti firman-firman-Nya. Dan ketika kita melakukan itu, maka iblis akan lari daripada kita. Sayangnya kebanyakan kita tidak menundukkan diri kepada Allah. Kita tidak melawan iblis. Kita malah bekerja sama dengannya. Dan seringkali kerjasama kita bahkan tidak disengaja. Atau kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Sebenarnya apa yang sedang kita lakukan adalah apa yang sedang kerjasama kita dengan iblis lakukan. Kerendahan hati bergantung kepada Allah dan bukan pada diri sendiri. Kerendahan hati adalah lebih mencari Tuhan daripada yang segala-galanya. Jadi begini saudara. Di dalam zaman perjanjian baru ini, segala sesuatu udah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sudah Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Bukan Tuhan berikan. Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Di dalam firman-Nya. Tuhan sudah sediakan segala-galanya di dalam firman-Nya. Sudah disediakan oleh Dia. Sudah diadakan oleh Dia segalanya. Makanya firman-Nya diberikan kepada kita. Aku akan datang memberikan hidup dan di dalam kelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dipisahkan oleh Dia. Diberikan sesuatu garis tertentu oleh Dia. Ini, kalau kamu mau tidak tunduk kepada aku, maka kamu tunduk kepada iblis. Jadi saudara begini, ya. Kenapa orang yang berbuat dosa bisa jadi susah, bisa jadi sengsara? Saya baru cerita sama istri saya. Karena orang yang berbuat dosa itu mempergunakan apa yang iblis punya. Tuhan tidak mempunyai saudara bohong. Tuhan tidak mempunyai saudara nipu. Tuhan tidak mempunyai saudara mencuri. Tidak. Tuhan tidak mempunyai saudara berzina. Tidak. Tuhan tidak mempunyai saudara menyeleweng. Tidak. Semuanya yang jelek Tuhan tidak punya. Yang punya adalah si iblis. Pada waktu saudara mempergunakan apa yang iblis punya, maka iblis akan menagih kepada saudara. Mana? Sehingga pada waktu iblis nagih kepada saudara, kita akan mendapatkan kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, dan yang lain-lainnya. Sakit penyakit bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa izinkan seperti kepada Ayub. Tidak. Tuhan tidak akan menghukum saudara dan saya. Jadi kalau ada apa-apa, itu bukan hukuman dari Tuhan. Virus ini bukan hukuman dari Tuhan. Bukan, saudara, bukan. Tetapi karena banyak manusia yang mempergunakan kepunyaan iblis di dalam kehidupannya. Dia jahat, dia nipu, dia serakah uangnya, dia congkak, dia sombong, dia menghilangkan Tuhan. Eropa, tadinya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang anak mudanya tidak tahu mengenai Yesus Kristus, saudara. Bayangkan, Amerika pun begitu. Gereja yang tadinya besar, jemaatnya banyak. Sekarang gereja besar, jemaatnya cuma sedikit, ditutup. Dijadikan apa? Dijadikan mall. Dijadikan tempat segala macam yang jelek-jelek. Semua dirubah. Karena itu, sehingga iblis pada waktu kita melakukan apa yang iblis punya, iblis langsung loncat masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kita harus stop. Jangan kita melanggar firman Tuhan, supaya kita tidak membuka peluang kepada iblis untuk iblis masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga iman supranatural kita bisa terjadi di dalam kehidupan jasmani kita. Mari saudara mau stop. Kita lihat si Asa.
Raja Asa di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai dengan 6 saya bacakan. Kerajaan Israel telah pecah menjadi 2 bagian. 10 suku utara disebut Israel dan suku selatan disebut Yehuda. Dan 2 suku selatan disebut Yehuda, hanya 2. Asa adalah raja Yehuda, raja Israel yang 2 suku itu datang melawannya dan mulai membangun. Asa adalah raja Yehuda. Raja Israel datang melawannya dan mulai membangun sebuah kota yang disebut Rama. Rama letaknya strategis di suatu perbekalan Yehuda, bisa dihentikan. Rama letaknya strategis, di situ perbekalan Yehuda bisa dihentikan oleh karena Rama dibangun. Dan komunikasi dengan negara lain bisa dihalangi. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Yehuda. Firman mengatakan bahwa ketika Raja Israel membangun Rama dan memulai pengepungan, Raja Asa mengambil semua emas, perak, dan barang berharga yang ada di dalam rumah Tuhan dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Katanya, ada perjanjian antara aku dengan engkau. Pergilah dan seranglah Israel. Gagasannya adalah bahwa jika Israel sibuk berperang dengan Aram, mereka juga tidak akan bisa berperang dengan Yehuda atau membangun kota Rama yang akan menghalangi bangsa Israel untuk berhubungan dengan negara-negara kerajaan-kerajaan lain, sehingga kerajaan Israel terisolasi. Ben-Hadad mengambil semua barang berharga itu dan mendengarkan permintaan Asa, Raja Yehuda, dan kemudian menyerang Raja Israel. Jadi Raja Israel harus meninggalkan pengepungan terhadap Yehuda dan menghentikan pembangunan kota Rama. Ada yang salah, saudara? Ada yang salah? Mungkin benar. Di sini penipuan iblis kepada saudara dan saya. Nggak apa-apa kok, saya nggak ke gereja, saya nggak apa-apa nggak baca firman, saya nggak apa-apa nggak pujian penyembahan, saya nggak berbuat dosa kok. Saudara, no. Pada waktu saudara tidak tunduk kepada Allah, saudara tunduk kepada iblis. Membuka celah kepada iblis. Apa yang salah? Mengambil kesempatan itu. Raja Asa memerintahkan semua orangnya untuk pergi ke Rama dan menyerahkan semua batu dipakai untuk membangunnya, sehingga menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun oleh Raja Israel di sana. Jadi pada dasarnya Asa memenangkan peperangan ini tanpa mengorbankan satu nyawa pun untuknya atau pasukannya, karena ia memperkerjakan orang-orang Aram untuk pergi dan menyerang Israel. Bagi mereka dengan cara ini masalahnya selesai. Tapi saudara, yang salah dari Raja Yehuda, kenapa saudara? Pada waktu sebelumnya Raja Yehuda Asa itu benar-benar bergantung kepada Tuhan, sehingga pada waktu dia berperang melawan raksasa-raksasa, dia dapat mengalahkannya. Dia punya 380.000, 380.000 tentara kalau nggak salah, tetapi mereka mempunyai jutaan. Tetapi bangsa Israel dapat mengalahkannya. Mereka juga raksasa, tidak bisa dikalahkan, tetapi bangsa Israel dapat mengalahkannya. Coba kita lihat ya, 2 Tawarikh 16 ayat 7 dan 8. Setelah Raja Yehuda melakukan itu, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada si iblis. Dan kalau kita bersandar kepada si iblis, maka si iblis akan lompat masuk ke dalam kehidupan kita dan kita diporak-porandakan. Setelah Asa melakukan ini, maka diporak-porandakan, dia bisa menyembah Baal dan Allah-Allah yang lain. Saudara, sangat tragis. Jadi
Awas kesalahan kita. Saudara, inilah yang dikatakan supaya kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Dia senantiasa, sehingga apapun yang kita lakukan telah diperisai oleh Tuhan, telah dijagai oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjagai kita senantiasa di dalam hidup kita. Coba lihat perjalanan waktu Asa merendahkan diri dan berseru minta tolong kepada Allah. Ia atau Allah datang menolongnya. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya, mereka menjarahi semua kota itu. Karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing, domba, dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, bayangkan. Tentara Ethiopia dan Libya itu besar jumlahnya, tetapi karena mereka bergantung kepada Tuhan, maka mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Masalah saudara apa saja yang sekarang sedang saudara hadapi, sebesar apapun, penyakit saudara yang sehebat apapun, kalau saudara bergantung kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, tipis sekali hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya pada waktu ada dalam pandemi ini, tipis sekali, jangan kamu salah. Kalau kamu bergantung kepada yang lain, maka kamu sedang mempergunakan pintumu, membuka kesempatan kepada iblis untuk melompat ke dalam kehidupanmu. Mari kita tundukkan kepala, supaya iman supranatural saudara benar-benar terjadi di dalam hidup saudara. Maka kita harus benar-benar mengatakan, aku tidak mau punya semangat, aku tidak mau lagi hidup seperti ini, aku punya kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, aku mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mau bergantung kepada kepentinganku sendiri, tetapi aku juga harus awas-awas. Penipuan iblis sangat tipis sekali di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah meninggalkan Allah, maka dia akan mengambil kita, dia akan menerkam kita, dia akan menelan kita, tapi dia tidak bisa menggigit kita. Karena giginya udah ompong, singanya ompong. Makanya menelan saudara dan saya iblis itu. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu untuk hari ini. Biarlah kami punya kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan. Karena kuasa yang dari Maha Tinggi yang telah diberikan kepada kami pergunakan saat ini untuk mengusir iblis setan keluar dari kehidupan semua orang-orang percaya saat ini yang mempunyai sakit COVID-19. Virus corona keluar dalam nama Yesus. Kami menghardiknya keluar iblis setan. Semua iblis yang coba mempergunakan masalah ekonomi untuk menekan, untuk supaya tidak orang-orang susah dalam kehidupan ekonomi, kami katakan dibukakan pintu oleh Tuhan. Berkat-berkat daripada surgawi tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Penghalang-penghalang daripada si iblis yang menghalangi berkat yang telah disediakan oleh Bapa kepada kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dengan iman supranatural yang Tuhan telah karuniakan kepada kami dan kepada kita semuanya, mari kita pergunakan kuasa itu hari-hari ini untuk menghardik semua kuasa kegelapan iblis setan yang menghalang-halangi kehidupan damai sejahtera sukacita yang berkelimpahan, kehidupan di dalam kelimpahan, di dalam kekayaan, di dalam kemakmuran, di dalam segala hal yang daripada kerajaan Allah terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, amin. Kita dudukkan kepala, kita berdoa untuk Indonesia. Indonesia, selamatkan Tuhan. Kami minta Indonesia diselamatkan. Kami orang-orang yang benar, yang hidup di dalam Engkau, yang mempunyai kuasa. Kami menghardik semua COVID-19
di dalam nama Tuhan Yesus untuk segera sirna dari Indonesia. Tetapi kuasa daripada Yang Maha Tinggi yang akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri dan Satgas tugas COVID-19 di garis depan. Tutup dengan kuat kuasa darah Yesus. Mereka semuanya, berkati mereka Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Berikan marifat kepada mereka. Semua para menteri, semua ekonomi, semua dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan disadarkan masyarakat Indonesia untuk melakukan prokes. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kami mau menerima berkat itu sebelum kami bersekutu satu dengan yang lainnya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia yang daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Kudus yang telah memberikan kuasa kepada kita daripada Yang Maha Tinggi, yaitu kuasa yang dahsyat, yang seperti kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan membangkitkan Lazarus setelah 4 mati di dalam kuburnya dan dibangkitkan oleh Yesus. Kuasa itu saudara punyai saat ini dan sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita diberkati oleh Dia. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.